Hari itu, kota Manisa akan berdenyut lebih cepat dari biasanya. Stadion yang biasanya hanya dipenuhi penonton lokal kini penuh sesak dengan wajah-wajah baru. Spanduk besar bertuliskan nama Megawati Hangestri berkibar di beberapa sudut, seolah menjadi simbol bahwa malam itu bukan pertandingan biasa. Inilah momen debut seorang pemain yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh publik. Sejak sore, antrean penonton sudah mengular di depan gerbang stadion. Anak-anak kecil mengenakan jersey Manisa BBSK dengan nomor punggung Megawati, sementara para orang tua tampak antusias ikut memeriahkan suasana. Udara dingin khas Turki musim gugur tidak menghalangi semangat penonton untuk datang. Semua mata tertuju pada satu nama, Megawati. Di ruang ganti, Megawati duduk sambil merapikan sepatunya. Detak jantungnya terasa lebih kencang dari biasanya. Bukan hanya karena ini pertandingan pertama bersama Manisa BBSK, tetapi karena atmosfer yang luar biasa dari luar stadion sudah terasa menembus dinding ruang ganti. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Pelatih Manisa mendekatinya, menepuk bahunya dengan penuh keyakinan. Hari ini, kamu bukan hanya pemain baru, kamu adalah energi baru bagi tim ini, ucap sang pelatih. Kata-kata sederhana itu justru menjadi bahan bakar semangat Megawati. Ia sadar, debut ini akan jadi langkah awal yang menentukan perjalanan panjangnya di Turki. Saat para pemain mulai dipanggil satu persatu memasuki lapangan, sorakan penonton bergemuruh semakin kencang. Begitu nama Megawati disebut, stadion pecah dalam tepuk tangan meriah. Seolah-olah mereka telah mengenalnya sejak lama, meski baru pertama kali melihatnya bermain secara langsung. Langkah pertama Megawati di atas lantai lapangan terasa berat sekaligus penuh kebanggaan. Lampu sorot menyorotinya, kamera televisi mengikuti setiap geraknya. Di momen itu, ia tahu bahwa debutnya bukan sekadar pertandingan, melainkan sebuah pernyataan, Megawati Hangestri resmi memulai babak baru di Turki. Tribun kehormatan malam itu terlihat berbeda dari biasanya. Di antara tamu-tamu penting, tampak bendera merah putih berdiri berdampingan dengan bendera Turki. Kehadiran itu menjadi simbol persahabatan, sekaligus tanda bahwa ada dukungan istimewa yang menyertai Megawati di laga debutnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki bersama beberapa staf KBRI Ankara hadir langsung di stadion. Mereka datang dengan senyum hangat, membawa aura semangat dari tanah air. Tidak sedikit penonton yang penasaran, karena jarang sekali seorang duta besar hadir langsung dalam sebuah pertandingan voli. Di sekeliling tribun, komunitas diaspora Indonesia yang datang dari Ankara, Istanbul, dan kota-kota terdekat, sudah mengibarkan bendera kecil merah putih. Mereka bernyanyi dan meneriakkan nama Megawati dengan logat khas Indonesia. Sorakan itu terasa berbeda di tengah mayoritas penonton lokal, menghadirkan nuansa seolah sebagian kecil Indonesia hadir di Manisa. Megawati sempat melirik ke tribun tersebut. Dari kejauhan, ia melihat senyuman dubes yang melambaikan tangan kecil ke arahnya. Hatinya bergetar, rasa gugup yang semula menghantui perlahan berubah menjadi kehangatan. Ia merasa tak sendiri di tanah asing ini. Bagi dubes, kehadirannya bukan sekadar menyaksikan laga olahraga. Ia melihat ini sebagai bentuk diplomasi budaya, di mana Megawati menjadi wajah Indonesia yang dikenal lewat prestasi. Olahraga, menurutnya, adalah bahasa universal yang bisa menyatukan bangsa-bangsa. Ketika para penonton mendengar pengumuman bahwa Duta Besar Indonesia hadir, riuh rendah tepuk tangan terdengar. Suporter lokal pun ikut memberi penghormatan. Hal ini semakin menambah keistimewaan malam debut Megawati, membuat atmosfer stadion begitu hangat dan penuh makna. Seorang staf KBRI bahkan membawa spanduk bertuliskan, "Bangga jadi Indonesia, semangat Megawati." Dengan huruf besar-besar, spanduk itu segera menjadi pusat perhatian kamera televisi. Tayangan langsung memperlihatkan bendera Indonesia berkibar di layar, membuat banyak WNI yang menonton dari rumah merasa terharu. Megawati yang sempat menunduk berdoa sebelum servis perdana, kini bisa tersenyum lega. Dukungan istimewa itu bagai energi tambahan yang tidak ternilai. Baginya, kehadiran dubes dan masyarakat Indonesia bukan hanya bentuk dukungan moral, melainkan pengingat bahwa ia sedang membawa nama bangsa. Para pemain Manisa BBSK juga ikut terkesan. Mereka berbisik-bisik kecil, merasa kagum melihat bagaimana Megawati mendapat dukungan besar meski berasal dari negeri jauh. Beberapa pemain bahkan berkomentar, "Kamu benar-benar istimewa, Megawati. Tidak semua pemain punya dukungan seperti ini." Di sisi lain, lawan yang melihat sorakan meriah untuk Megawati tampak sedikit terintimidasi.
Mereka menyadari bahwa debut Megawati sudah menjadi sorotan internasional, membuat pertandingan ini terasa lebih berat bagi mereka. Pelatih Manisa menatap tribun kehormatan lalu tersenyum kecil. Dalam hati ia merasa keputusan merekrut Megawati adalah langkah tepat. Bukan hanya karena kemampuan teknisnya, tetapi juga karena dampak besar yang dibawa Megawati baik di dalam maupun di luar lapangan. Sorakan, Indonesia, Indonesia, semakin menggema di pertengahan set pertama. Penonton lokal yang awalnya bingung, lama-lama ikut bersorak dengan irama yang sama. Perpaduan suara dua bangsa itu menciptakan harmoni unik, seolah menunjukkan betapa olahraga mampu menjembatani budaya. Duta Besar tampak bangkit dari tempat duduknya, memberi tepuk tangan setiap kali Megawati mencetak poin. Ekspresi wajahnya penuh kebanggaan, sesekali ia tersenyum sambil mengangguk, seakan berkata dalam hati, inilah putri terbaik bangsa. Bagi Megawati, dukungan spesial ini menjadi bahan bakar semangatnya. Ia merasa debutnya bukan lagi sekadar tentang dirinya atau klub, melainkan tentang bagaimana Indonesia hadir dengan cara berbeda di Turki. Malam itu, ia bertekad tampil sebaik mungkin, sebab ia sadar ada ribuan pasang mata, baik di stadion maupun di tanah air, yang menaruh harapan padanya. Malam debut itu pun berubah menjadi panggung diplomasi kecil. Bukan hanya soal olahraga, tetapi tentang kebanggaan, persahabatan, dan identitas bangsa. Di atas lapangan, Megawati melangkah lebih percaya diri, karena ia tahu di balik setiap smash yang ia lepaskan, ada merah putih yang ikut terbang tinggi bersamanya. Suasana Stadion Manisa semakin memanas ketika set pertama akan segera dimulai. Semua mata penonton tertuju ke arah Megawati, pemain baru yang malam itu menjalani debut bersama Manisa BBSK. Nama, Megawati Hanestri, dipanggil keras oleh penyiar pertandingan, dan seketika sorakan riuh penonton bercampur dengan teriakan, Indonesia. Dari komunitas diaspora, Megawati berdiri di belakang garis servis, menunggu peluit tanda dimulainya pertandingan. Tangan kanannya menggenggam bola dengan erat, sementara jantungnya berdegup kencang. Namun ketika ia melirik tribun, terlihat bendera merah putih berkibar dengan anggun. Senyum perlahan muncul di wajahnya, rasa gugup itu tergantikan dengan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Ia menundukkan kepala sebentar, berdoa singkat, lalu mengangkat bola. Suasana stadion mendadak hening, semua menunggu servis perdananya. Dengan gerakan yang mantap, Megawati melompat dan melepaskan servis keras yang menghantam lapangan lawan. Bola meluncur begitu cepat hingga lawan tak mampu mengembalikannya, es pertama. Stadion pun bergemuruh, penonton berdiri, bertepuk tangan, bersorak keras. Komunitas Indonesia semakin heboh, melompat-lompat dengan bendera di tangan. Bahkan duta besar tampak berdiri dari kursinya, ikut memberi aplaus panjang. Sorakan itu membuat Megawati menutup mulutnya sebentar, menahan rasa haru. Matanya berkaca-kaca, ia tak menyangka, debut yang penuh tekanan justru diawali dengan momen sempurna. Dalam hati, ia merasa seolah sedang bermain untuk Indonesia, bukan hanya Manisa BBSK. Kekuatan doa dan dukungan dari tanah air seakan hadir bersamanya di lapangan malam itu. Setelah servis perdananya sukses, rekan-rekan setim menghampirinya dengan penuh semangat. Luar biasa, Mek, kata salah satu setter sambil menepuk punggungnya. Sorot mata mereka menunjukkan kekaguman, karena hanya sedikit pemain baru yang mampu mencetak poin langsung di momen debut. Pertandingan pun berlanjut dengan intens. Setiap kali Megawati bersiap melakukan smash, penonton tampak menahan napas. Dan ketika bola menghantam lantai lawan, stadion kembali bergemuruh. Nama Megawati mulai diteriakkan berulang-ulang oleh penonton lokal, seolah ia sudah menjadi bagian dari kota itu sejak lama. Namun bagi Megawati, yang paling membuatnya terharu adalah suara diaspora Indonesia yang tak henti meneriakkan namanya dengan penuh cinta. Dari tribun atas, seorang anak kecil dengan jersey merah putih berteriak, "Ayo Kak Mega, kami bangga." Kalimat polos itu menembus relung hatinya. Di sisi lapangan, Dubes Indonesia terlihat tersenyum sambil berbincang dengan pejabat lokal. Ia menjelaskan bahwa Megawati adalah salah satu atlet terbaik Indonesia yang kini bermain di Turki. Wajah penuh bangga itu tertangkap kamera televisi, membuat para penonton di Indonesia yang menyaksikan tayangan langsung ikut terharu. Megawati merasa dadanya penuh sesak oleh emosi positif. Ia sadar bahwa setiap gerakan dan setiap poin yang ia cetak bukan hanya untuk klub, melainkan juga untuk bangsa yang diwakilinya. Senyumnya terus terukir, meski keringat mulai mengalir deras di wajahnya.
Lawan tampak tertekan. Mereka mulai menyadari bahwa Megawati bukan sekadar pemain baru, melainkan sosok yang membawa atmosfer berbeda di lapangan. Tekanan psikologis semakin terasa setiap kali ia bersiap melancarkan serangan. Pelatih Manisa dari pinggir lapangan terus memberi arahan, tetapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Ia tahu bahwa Megawati telah memberikan dampak besar, bukan hanya secara teknis, tetapi juga emosional. Aura pemain ini menyulut semangat seluruh tim. Set pertama akhirnya ditutup dengan kemenangan Manisa BBSK. Megawati menjadi salah satu pencetak poin terbanyak. Ketika para pemain berjalan menuju bench, penonton kembali berdiri memberikan standing ovation. Megawati melambaikan tangan ke arah tribun, senyum harunya terlihat jelas. Malam itu, senyum Megawati menjadi simbol. Senyum yang lahir dari rasa bangga, rasa terharu, dan rasa tanggung jawab yang begitu besar. Ia tahu, debut ini hanyalah awal, tetapi sudah cukup untuk membuktikan bahwa dirinya mampu membawa warna baru di Turki. Di dalam hati, Megawati berbisik, "Ini untukmu, Indonesia." Set kedua dimulai dengan tempo permainan yang jauh lebih cepat. Lawan yang sebelumnya sempat goyah akibat smash keras Megawati kini mulai berusaha bangkit. Mereka menumpuk blok tinggi di depan net, seolah sengaja menantang Megawati untuk duel langsung. Sorot mata tajam dari middle blocker lawan membuat atmosfer pertandingan semakin panas. Megawati berdiri di posisi ready, matanya tak lepas dari gerak tubuh setter lawan. Ia tahu, setiap bola tinggi yang datang ke area net akan menjadi ajang pembuktian. Dan benar saja, serangan lawan pertama langsung diarahkan ke area Megawati. Dengan refleks cepat, ia melompat tinggi, tangan kanannya menepis bola keras itu. Blok sempurna, stadion pun langsung meledak dengan sorakan. Tepuk tangan membahana dari seluruh penonton, dan suara, "Megawati. Megawati," kembali menggema. Ekspresi wajah pemain lawan terlihat sedikit muram, seolah mereka sadar bahwa menghadapi Megawati tidaklah semudah yang dibayangkan. Namun, lawan tidak menyerah begitu saja. Di rally berikutnya, mereka kembali mencoba mengirim bola tinggi ke arah net. Kali ini, smash keras diarahkan dengan kecepatan tinggi. Megawati kembali melompat, berusaha menahan, tapi bola menyentuh ujung jarinya dan jatuh ke area belakang. Skor berubah, dan sorakan supporter lawan terdengar nyaring. Megawati hanya tersenyum tipis. Ia tahu, duel head-to-head memang bukan sekadar soal tenaga, tetapi juga strategi. Ia menepuk dadanya sekali, memberi kode pada setter timnya bahwa ia ingin bola cepat berikutnya. Saat giliran menyerang datang, setter Manisa mengirim umpan ciamik ke arah Megawati. Dengan lompatan tinggi dan timing sempurna, ia melepaskan smash keras ke arah middle blocker lawan yang berdiri kaku. Bola menghantam lantai dengan suara keras. Lawan tak sempat bergerak. Poin kembali untuk Manisa. Sorakan penonton menggema semakin lantang. Bahkan komentator lokal sampai berteriak, "Megawati menghancurkan blok lawan." Luar biasa power dari pemain Indonesia ini. Kamera televisi menyorot wajah Megawati yang kini penuh semangat, tangannya mengepal kuat. Duel di net berlanjut beberapa kali. Ada saatnya Megawati berhasil menembus blok dengan kekuatan luar biasa, ada juga saat di mana lawan mampu membaca arah serangannya. Pertarungan itu membuat set kedua semakin menegangkan, tidak ada tim yang mau mengalah begitu saja. Pelatih Manisa memberi arahan singkat saat time out, "Nikmati permainanmu, Mega. Jangan takut dengan blok mereka. Justru mereka yang akan takut padamu." Kata-kata itu membuat Megawati tersenyum lebar. Ia kembali ke lapangan dengan tekad lebih besar. Di rally terpanjang malam itu, bola terus berpindah dari sisi ke sisi. Smashing keras, diving, hingga tipuan bola kecil terjadi bergantian. Namun puncaknya adalah saat Megawati dan middle blocker lawan kembali bertemu di udara. Kali ini, dengan ketenangan penuh, Megawati menunggu sepersekian detik lebih lama, lalu memutar pergelangan tangannya, membuat bola menukik tajam ke sisi kosong. Poin telak, stadion berguncang, penonton berdiri bersorak, sementara lawan hanya bisa terdiam. Megawati menepuk dadanya sekali lagi, lalu menunjuk ke arah bendera merah putih di tribun. Momen itu membuat diaspora Indonesia semakin histeris, teriakannya menggema ke seluruh stadion. Duta besar tampak mengangguk sambil tersenyum bangga. Ia tahu, momen duel head-to-head itu bukan hanya kemenangan teknis di lapangan, tetapi juga simbol ketangguhan seorang anak bangsa di negeri orang. Set kedua pun berakhir dengan Manisa kembali unggul tipis.
Megawati menjadi sorotan utama, dengan statistik blok dan smash yang mengesankan. Namun lebih dari itu, yang paling membekas di hati penonton adalah bagaimana ia berduel tanpa gentar di depan net. Bagi Megawati, setiap lompatan di atas net malam itu adalah pertarungan antara rasa ragu dan keberanian. Dan ia membuktikan, keberanianlah yang membuatnya menang. Dengan senyum yang kembali terukir, ia berjalan menuju bans, menyadari bahwa cerita debutnya semakin sempurna. Begitu set kedua usai, kamera televisi nasional Turki tak henti-hentinya menyorot wajah Megawati. Replay dari smash keras dan blok-blok pentingnya terus ditayangkan berulang kali di layar besar stadion. Nama Megawati Hangestri pun mulai menjadi buah bibir di kalangan komentator, yang menyebutnya sebagai kejutan besar dari Asia. Di tribun media, para jurnalis tampak sibuk mengetik di laptop masing-masing. Mereka menuliskan laporan cepat untuk portal berita olahraga Turki. Judul-judul sensasional mulai muncul, Megawati, bintang baru Manisa, debut fantastis pemain Indonesia di Liga Turki, hingga Manisa BBSK punya senjata rahasia bernama Megawati. Tak hanya media lokal, beberapa jurnalis asing yang hadir juga ikut terpukau. Mereka memotret ekspresi Megawati setelah mencetak poin penting, lalu mengunggahnya di media sosial. Dalam hitungan menit, nama Megawati menjadi trending di lini masa Twitter Turki dengan tagar-tagar Megawati Hangestri. Suporter lokal yang awalnya hanya datang untuk menyaksikan pertandingan biasa, kini ikut terseret dalam euforia. Banyak dari mereka mengangkat ponsel dan merekam setiap kali Megawati bersiap melakukan servis atau smash. Video singkat itu langsung menyebar ke platform TikTok dan Instagram dengan ribuan tayangan dalam waktu singkat. Di ruang komentator, seorang mantan pemain voli Turki yang kini bekerja sebagai analis berkata, "Power dari Megawati benar-benar luar biasa. Timingnya sempurna, mentalnya juga kuat. Saya bisa bilang, dia pemain level atas yang layak bersaing dengan klub besar seperti Vakifbank atau Fenerbahce." Komentar itu membuat penonton di rumah semakin penasaran. Banyak yang baru pertama kali mendengar nama Megawati, tetapi setelah menyaksikan aksinya, mereka langsung mencari tahu siapa sebenarnya pemain berhijab asal Indonesia ini. Media daring Turki kemudian ramai-ramai menuliskan profil singkat Megawati. Mereka mengulas perjalanan karirnya di Red Spark Korea Selatan, lalu menyebut bahwa kini ia menjadi kebanggaan Manisa. Artikel itu juga menekankan betapa uniknya Megawati, seorang pemain berhijab dengan gaya bermain penuh tenaga. Sementara itu, akun resmi Manisa BBSK tak ketinggalan memanfaatkan momentum. Mereka mengunggah foto Megawati dengan caption, "Debut yang tak terlupakan. Selamat datang, Megatron." Unggahan itu langsung dibanjiri komentar positif dari fans baru, termasuk banyak orang Indonesia yang ikut menyemangati. Di tribun kehormatan, Dubes Indonesia tampak tersenyum puas. Ia tahu bahwa sorotan media malam ini bukan hanya pada Megawati sebagai atlet, tetapi juga pada Indonesia. Ini adalah momen di mana olahraga dan diplomasi berjalan beriringan, katanya kepada staf KBRI yang duduk di sampingnya. Megawati sendiri tidak terlalu memperhatikan sorotan media saat pertandingan. Fokusnya hanya pada bola, tim, dan bagaimana memenangkan setiap poin. Namun, ia merasakan energi luar biasa dari sorakan penonton yang semakin percaya padanya. Pelatih Manisa dalam wawancara singkat di pinggir lapangan menyebut, "Kami beruntung bisa memiliki Megawati. Dia bukan hanya pemain, tapi juga magnet energi bagi tim dan penonton." Pernyataan itu langsung dikutip banyak media olahraga Turki. Di ruang ganti setelah set kedua, rekan-rekan setimnya mulai menggoda Megawati. "Lihatlah, kamu sudah jadi selebriti di Turki," ujar salah satu middle blocker sambil menunjukkan layar ponselnya yang dipenuhi unggahan tentang Megawati. Mega hanya tertawa kecil, meski hatinya diam-diam merasa bangga. Namun, di balik senyum itu, ia juga sadar sorotan media membawa tanggung jawab lebih besar. Setiap langkahnya di lapangan kini akan diperhatikan, setiap kesalahan bisa menjadi berita, dan setiap kemenangan bisa jadi kebanggaan. Malam itu, Megawati belajar satu hal penting, debutnya bukan hanya membuka mata penonton Turki, tetapi juga membuka lembaran baru dalam perjalanan karirnya. Dari sekadar pemain asing di klub kecil, ia kini sudah menjadi nama yang ramai dibicarakan media. Dan cerita ini baru saja dimulai. Peluit panjang tanda pertandingan usai berbunyi, dan Stadion Manisa bergemuruh. Para penonton berdiri memberikan tepuk tangan panjang, sebagian bahkan meneriakkan nama Megawati meski baru pertama kali mengenalnya.
Wajah Megawati dipenuhi senyum lebar, sementara peluh masih menetes di pelipisnya. Ia tahu, debut ini akan selalu dikenangnya sepanjang karir. Para pemain Manisa berpelukan satu sama lain, merayakan kemenangan. Di tengah euforia itu, panitia pertandingan memberi jalan bagi seorang tamu kehormatan untuk turun ke lapangan. Dialah Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, yang sejak awal duduk di tribun kehormatan. Megawati sempat terkejut ketika melihat sosok Dubes melangkah mendekat. Ia segera merapikan kerudungnya, lalu menunduk hormat. Senyum kehangatan dari Dubes membuatnya merasa seakan sedang bertemu keluarga sendiri di tanah perantauan. "Selamat, Mega," ucap Dubes sambil menjabat tangan Megawati erat. "Malam ini kamu bukan hanya membuat klubmu bangga, tapi juga seluruh bangsa Indonesia." Kalimat itu membuat mata Megawati kembali berkaca-kaca, menahan haru. Rekan-rekan setimnya ikut menyaksikan momen tersebut. Mereka terlihat kagum karena jarang ada pemain yang mendapat apresiasi langsung dari seorang duta besar. Beberapa bahkan bertepuk tangan kecil, seolah ikut merayakan kebanggaan itu bersama Megawati. Dubes kemudian menyerahkan syal kecil berwarna merah putih dengan tulisan, "Indonesia," kepada Megawati. "Kenakan ini, agar kamu selalu ingat dari mana kamu berasal," katanya. Megawati pun langsung mengenakannya di leher, lalu mencium kain itu dengan penuh hormat. Sorakan diaspora Indonesia di tribun semakin keras. Mereka meneriakkan yel-yel, "Mega! Mega! Indonesia bangga!" Atmosfer itu membuat suasana pasca pertandingan seakan berubah menjadi pesta budaya, bukan sekadar olahraga. Dalam kesempatan singkat itu, Dubes juga berbicara kepada media lokal. "Megawati adalah duta olahraga kami. Dia membawa nama baik Indonesia di Turki, dan kami sangat bangga mendukungnya." Pernyataan itu langsung dikutip beberapa jurnalis, memperkuat narasi bahwa debut Megawati punya makna lebih dari sekadar kemenangan tim. Megawati hanya bisa tersenyum sambil menunduk. Ia tak terbiasa menjadi pusat perhatian sebesar itu, apalagi mendapat pujian langsung dari pejabat negara. Namun di dalam hati, ia berjanji akan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Pelatih Manisa mendekati Dubes dan berbincang singkat. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Indonesia, lalu berjanji akan membimbing Megawati agar bisa berkembang maksimal di klub. Dubes menyambut baik pernyataan itu, menekankan pentingnya kerjasama lintas budaya lewat olahraga. Rekan-rekan setim Megawati semakin menyadari bahwa mereka tidak hanya bermain dengan seorang atlet, melainkan dengan ikon nasional yang membawa identitas bangsanya. Mereka pun makin menghormati sosok Megawati, yang tetap rendah hati meski sorotan begitu besar. Sebelum meninggalkan lapangan, Dubes menepuk pundak Megawati sekali lagi. "Ingatlah, di setiap pertandingan, ada jutaan mata dari Indonesia yang menantikan kabar darimu. Bermainlah dengan hati." Ucapan itu membuat Megawati semakin teguh dengan tekadnya. Kamera televisi menangkap momen indah itu dan menayangkannya berulang kali. Foto Megawati mengenakan syal merah putih di samping Dubes menjadi viral di media sosial. Bagi banyak orang Indonesia di perantauan, gambar itu menjadi simbol kebanggaan dan pengingat bahwa putri bangsa bisa bersinar di panggung internasional. Malam itu, Stadion Manisa bukan hanya menjadi saksi debut gemilang seorang pemain, tetapi juga menjadi ruang diplomasi hangat antara Indonesia dan Turki. Megawati menutup hari itu dengan hati penuh syukur, sadar bahwa langkah pertamanya di Turki telah membuka jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Malam mulai larut ketika Megawati akhirnya duduk sendirian di bangku ruang ganti. Riuh tepuk tangan penonton masih terasa bergema di telinganya. Ia menunduk, memandangi syal merah putih yang tadi diberikan Dubes. Hatinya bergetar, menyadari bahwa beban yang kini ia pikul jauh lebih besar daripada sekadar bermain voli. Ia menghela napas panjang. "Aku harus lebih dari sekadar pemain. Aku harus jadi kebanggaan," gumamnya lirih. Ingatannya melayang pada pesan Dubes sebelum meninggalkan lapangan, "Ada jutaan mata Indonesia yang menantikan kabar darimu." Kalimat itu terus terngiang, membuatnya sadar bahwa setiap pertandingan adalah representasi bangsa. Telepon genggamnya berdering. Puluhan pesan masuk dari keluarga, sahabat, dan rekan-rekan di Indonesia. Ada yang mengirim video sorakan diaspora di stadion, ada yang menulis panjang lebar betapa bangganya mereka melihat Megawati berdiri dengan syal merah putih di lehernya. Air mata Mega menetes pelan saat membacanya. Rekan setimnya masuk ke ruang ganti, lalu menepuk bahunya. "Mega, kamu luar biasa malam ini," ujar salah satu kapten tim. "Kamu bukan hanya membuat tim ini menang,
tapi juga membuat stadion penuh energi. Megawati tersenyum malu-malu, tapi ia tahu ucapan itu tulus. Dalam hati, ia mulai memahami bahwa kehadirannya di Manisa bukan kebetulan. Ia dipilih karena ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, popularitas, kemampuan, bahkan simbolisasi identitas. Semua berpadu, menjadikannya pusat perhatian. Ketika bus tim berangkat meninggalkan stadion, Megawati duduk di kursi dekat jendela. Lampu kota Manisa berkelip di kejauhan, dan pikirannya masih berputar tentang apa yang baru saja terjadi. Debut ini hanya awal, batinnya. Perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Di perjalanan pulang, ia membuka media sosialnya. Ribuan pesan dukungan mengalir deras. Ada yang dari orang Indonesia di luar negeri, ada juga dari supporter Turki yang baru mengenalnya. Banyak komentar menyebutnya inspirasi, terutama karena ia tampil percaya diri dengan hijab di Liga Besar Eropa. Megawati merasa tersentuh. Ia tahu, banyak atlet berhijab yang sering diremehkan, tetapi malam ini ia membuktikan bahwa hijab bukan penghalang untuk berprestasi. Justru itu membuatnya berbeda dan semakin dihormati. Sesampainya di penginapan, ia kembali membuka syal merah putih itu. Ia menggantungnya di atas tempat tidurnya, seolah menjadikannya pengingat setiap kali ia bangun pagi. Aku di sini bukan hanya untuk Manisa, tapi juga untuk Indonesia, ucapnya dalam hati. Keesokan harinya, berita tentang debutnya masih mendominasi media Turki. Foto dirinya bersama dubes tersebar di mana-mana, disertai caption penuh pujian. Bahkan beberapa media menyebut Megawati sebagai simbol diplomasi olahraga antara Indonesia dan Turki. Pelatih memanggilnya ke ruang kantor tim. Mega, kamu harus tetap fokus. Sorotan media itu bagus, tapi jangan sampai membuatmu terbebani. Gunakan itu sebagai energi positif. Megawati mengangguk, menyadari bahwa dukungan besar juga berarti tekanan besar. Sore itu, ia kembali ke lapangan latihan. Setiap kali memukul bola, ia membayangkan sorakan penonton di debutnya. Setiap lompatan, setiap gerakan, seakan membawanya semakin dekat pada misi yang lebih besar, menjadi pemain yang bukan hanya hebat secara individu, tetapi juga membawa klubnya meraih prestasi. Megawati lalu menuliskan satu kalimat di catatan pribadinya sebelum tidur, hari ini aku resmi memulai babak baru perjalanan. Aku bukan lagi Megawati yang sama, aku adalah Megawati Indonesia di Turki. Dengan tekad itu, ia menutup matanya. Di dalam mimpinya, ia melihat merah putih berkibar berdampingan dengan bendera Turki, seolah menandakan bahwa perjalanan barunya akan menjadi jembatan dua bangsa. Hari itu, Manisa kembali bersiap menghadapi laga berikutnya. Namun atmosfer terasa berbeda. Stadion penuh bahkan sebelum pertandingan dimulai. Suporter tak hanya membawa bendera klub, tapi juga bendera Indonesia. Nama Megawati menggema di udara, membuat suasana seperti pesta besar. Megawati melangkah ke lapangan dengan wajah tenang, meski dalam hatinya ia kembali merasakan getaran luar biasa. Ini bukan sekadar pertandingan, ini panggung pembuktian, batinnya. Ia sadar, apa yang ia bawa di pundaknya lebih berat dari sekadar bola voli, ia membawa harapan banyak orang. Saat pemanasan, kamera televisi Turki menyorotnya terus-menerus. Komentator menyebut Megawati sebagai wajah baru Liga Turki, dan pemain yang melambangkan semangat internasional. Ucapan itu membuat penonton semakin riuh. Begitu peluit awal berbunyi, Megawati langsung menunjukkan kualitasnya. Smash keras pertamanya menembus blok lawan, membuat penonton berdiri bersorak. Rekan setimnya berlari menghampiri dan memeluknya, seolah tahu bahwa momentum kembali tercipta. Di bangku cadangan, pelatih tersenyum puas. Gadis ini benar-benar luar biasa, gumamnya. Dia bukan hanya pemain, tapi fenomena. Bahkan asisten pelatih ikut mengangguk, menyadari betapa cepatnya Megawati beradaptasi. Laga berlangsung sengit, tapi setiap kali Megawati menyentuh bola, energi stadion kembali membara. Suporter lawan pun ikut terpukau, beberapa di antaranya tak ragu memberi tepuk tangan untuknya. Ini jarang terjadi di Liga, dan jelas membuktikan bahwa ia punya magnet tersendiri. Setelah pertandingan berakhir dengan kemenangan Manisa, Megawati kembali menjadi sorotan utama. Media Turki dan Indonesia berbondong-bondong mewawancarainya. Ia menjawab dengan rendah hati, selalu menyelipkan rasa syukur dan menyebut dukungan fans sebagai kekuatan utama. Bagi saya, voli bukan hanya olahraga, katanya dalam wawancara televisi. Tapi juga cara untuk menyatukan orang-orang dari berbagai negara. Hari ini,
Saya merasa seperti bermain bukan hanya untuk Manisa, tapi juga untuk Indonesia. Ucapannya langsung jadi kutipan utama di berita olahraga Turki. Beberapa hari kemudian, sponsor-sponsor mulai mendekati Manisa. Ada brand lokal Turki, ada juga brand internasional. Mereka melihat potensi besar dalam sosok Megawati sebagai wajah baru promosi. Klub pun mendapatkan keuntungan besar dari popularitas mendadaknya. Pemerintah kota Manisa bahkan memberi penghargaan simbolis padanya, menyebutnya sebagai tamu istimewa yang membawa nama kota ke kancah internasional. Megawati menerima dengan haru, sambil berkata bahwa ia akan selalu bermain dengan hati. Di Indonesia, berita tentang dirinya menjadi trending. Banyak orang tua mengajak anak-anak mereka menonton voli, terinspirasi oleh kisah Megawati. Ia tanpa sadar sudah menjadi panutan, bukan hanya untuk penggemar voli, tapi juga untuk generasi muda. Malam itu, ketika ia kembali ke kamarnya, Megawati menatap syal merah putih yang masih tergantung di dinding. Ternyata benar, ucapnya lirih, setiap tetes keringat di lapangan bisa jadi doa yang terkabul untuk bangsa. Ia menuliskan lagi sebuah kalimat di catatan pribadinya, "Aku sudah menjadi bagian dari sejarah. Tapi ini baru permulaan. Perjalananku masih panjang." Dengan tekad yang semakin kuat, Megawati berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak berhenti di sini. Ia akan terus melangkah, lebih tinggi, lebih jauh, hingga nama Indonesia selalu teringat setiap kali ia menyentuh bola voli. Dan sejak malam itu, dunia pun mulai mengenal Megawati Hangestri bukan hanya sebagai pemain voli biasa, melainkan ikon baru yang membawa harapan dan kebanggaan bagi dua bangsa sekaligus.